Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini make kolor ayam macan di kalahar. Kadanguna meni kendor jika aya anu cacan dahar. Tos taruang dacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, sadaya puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dina siang ieu sim kuring tiasa hadir ka ieu patempatan kaleresan nembe 2 dinten sim kuring damang 10 dinten kapengker teu barang tuang teu lebet nasi janten waktos tepang sareng Pak Kiai salira nuju ageng ayeuna tos ngalitan kapungkur mah bunga kembung di tengah ayeuna malangsing margi 10 dinten tirakat tetuang sangu ternyata sahur dokter panyawatna asam lambung. Namung kumargi pun guru anu ngulem ka dieu pun lanceuk pangarsa kang ajengan di dieu alladzi lam yudkar ismuhu li ta'diman wa takriman li ilmihi sanaos nembe damang sim kuring maksakeun sumping ka ieu patempatan naon margina reueus bingah ka anjeunna reueus bingah ka para santrina wisudawan wisudawati anu rengse di wisuda nembe mudah-mudahan sing jaranten ulama anu manfaat di dunia sareng akhiratnya. Sholawat wa salam mudah-mudahan sapapaosna dilimpah ruahkeun kajunjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para sahabat, para tabiin, urang sadaya malih sadaya umat anu turut tur tumutur ka mantena dugikeun ka akhir zaman. Hadirin para santriyin wal santriawati, baik yang baru diwisuda ataupun yang belum, setiap penganut agama di dunia ini memiliki sesuatu kitab yang dianggapnya sebagai kitab suci. Orang Hindu punya kitab Weda, orang Buddha punya kitab Tripitaka, Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil, penganut Konghucu punya kitab Tao Te Ching, penganut kebatinan punya kitab Zen Apeska, Serat Centani, Hidayat Jati, Darmo Gandul atau Gatolojo. Sementara kita umat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diamanahi kitab suci Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Mengapa kita harus bangga, harus bahagia dengan Al-Quranul Karim sebagai kitab suci yang Allah amanahkan kepada kita? Karena Al-Quranul Karim kesuciannya langsung dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga Al-Quran. Allah jaga Al-Quran dari mulai turun Al-Quran dari Mafil Millah dibawa ke Baitul Izzah, kemudian turun pertama kali sampai hari ini, termasuk lahirnya para penghafal Al-Quran, mudahnya menghafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Quran, Allah permudah menghafal Al-Quran, Allah permudah memahami Al-Quran. Ini pun adalah salah satu cara bagaimana Allah menjaga Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran harus semakin semangat. Anak-anak yang sudah hafal Al-Quran, yang baru saja diwisuda, harus semakin semangat. Kenapa? Karena insya Allah dengan Al-Quran ananda semua, santriin wal santriawati semua, kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Simkuring upami nuju janten Dewan Hakim, waktos di Kuningan, waktos di Tasikmalaya, waktos di Sukabumi, di Pelabuhan Ratu, ningali fisik pun lanjut di dia, muntuang tesok di pojok di hotel teh, da cek saha jalmi mulia, cek saha santrina ratusan, cek saha alumnina seueur. Ternyata pasim kuring sumping kaya patempatan badai nitipkeun pun anak sami hoyong jantan hafidhah. Ternyata bingah ngadangu acara anu nembe berlangsung luar biasa. Ieu para penghafal Al-Quran, khususna umumna keluarga besarna, insya Allah bakal dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Apa buktinya? Mari kita lihat. Al-Quran turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, dibawa oleh malaikat Jibril. Jibril tadinya manusia biasa, setelah membawa Al-Quran, malaikat Jibril berubah menjadi Sayyidul Malaikah. Al-Quran turun di satu malam. Malam itu tadinya biasa saja. Tatkala Al-Quran turun di malam itu berubah menjadi khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah hebatnya Al-Quran. Al-Quran turun di 1 bulan. Bulan itu berubah menjadi sayyidu suhur, raja dari setiap bulan. Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berubah menjadi asraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Bahkan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu malam, yauma taqal jam'an, hari Jumat bertemunya dua pasukan besar. Jumat berubah menjadi Sayyidul Ayam, raja dari setiap hari. Al-Quran turun di kota Mekah. Kota Mekah, kalau Bapak dan Ibu pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, pohon sulit tumbuh di sana. Begitu Al-Quran turun di kota Mekah, di kota Mekah sulit mencari pohon mangga, tapi buah mangga melimpah ruah. Di kota Mekah sulit mencari pohon pisang, tapi buah pisang melimpah ruah.
yang tadinya gunungnya batu, pelatarannya padang pasir, hari ini menjadi sangat subur makmur, gemah ripah loh jenawi. Kenapa? Karena Al-Quran turun di kota Mekah. Di situ disebut dengan ayat Makkiyah. Al-Quran turun di kota Madinah. Madinah pun berubah menjadi kota penuh berkah. Inilah hebatnya Al-Quran. Maka hari ini apabila dalam hidup kita ada masalah, hari ini dalam hidup kita ada keinginan, ada kemauan, ada tujuan, solusinya ada dalam Al-Quranul Karim. Insya Allah putra putri ibu yang barusan diwisuda bukan hanya akan mulia dirinya, tapi akan mengangkat kemuliaan untuk ayah dan ibunya. Bukan hanya di dunia, tapi jelas di akhirat sudah disiapkan kemuliaan bagi orang tua yang memiliki anaknya sebagai penghafal Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ingin mulia dengan Al-Quran, nasihat untuk anak-anakku, para santri yang sedang belajar Al-Quran di sini, sedang menghafal Al-Quran di sini, para wisudawan, wisudawati, ada 4 yang harus dimiliki. Yang pertama, la tahmil hammad dunya fa innahu lillah. Jangan risau, jangan bingung dengan urusan dunia, karena dunia adalah milik Allah. Kalau kita pandai baca Al-Quran, kalau kita mampu memahami Al-Quran, al-muta'abbad bitilawatihi, bernilai ibadah dengan membacanya, kita mampu menjadikan Al-Quran sebagai imam, kita dekat dengan Allah, kita dekat karena sering membaca kalam-kalam Allah, maka dunia beserta isinya insya Allah tidak perlu dirisaukan, tidak perlu dibingungkan, dunia akan mengabdi kepada kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya dunya ukhdum liman hodamani wastahdim hodamaka. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah tujuannya, perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Anak-anakku, yang kedua yang perlu disimpan di hati ananda semua adalah la tahmil hamar rizqa fa innahu minallah. Jangan risau dengan urusan rizki, karena rizki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dari pasar, bukan dari kebun, bukan dari PNS, bukan dari berdagang, bukan dari TNI, bukan dari Polri. Itu hanya pintu-pintu rizki. Toh rizki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dagangnya, sama taninya, sama TNI-nya, sama Polri-nya, sama keluar dari rahim yang sama, sami adi jeung lanjut, tapi jatah rizki na beda. Rizki mah sumping nati Gusti Allah. Tanamkan di hati ananda, semakin dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Allah, insya Allah Allah sudah menyiapkan rizki-rizki terbaik. Yang ketiga, la tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan risau dengan hari esok. Insya Allah masa depan ahli Quran ada di tangan Allah. Masa depan penghafal Al-Quran ada di tangan Allah. Yang terpenting masalahnya adalah apa yang tadi dinasehatkan oleh guru kita. Jangan sampai lupa hafalan kita. Haram kata Akang tadi kalau kita lupa untuk hafalan kita. Artinya apa? Berjuang untuk hafal itu luar biasa, tapi berjuang untuk menjaga hafalan itu sangat luar biasa. La tahmil hamal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan risau dengan hari esok, fokus saja dengan hafalan kita, fokus saja dengan pemahaman kita, fokus saja dengan ilmu kita. Insya Allah hari esok yudabbirul amra minas sama, Allah akan mengatur kehidupan kita dari langit. Bukan berarti tidak boleh punya rencana, bukan berarti tidak punya program, bukan, tapi dahulukan Allah, Allah akan mendahulukan kita.
idza aradta ayyakuna laka izan layabna fala tasta'izanna bi'izi yubna. Apabila ananda semua menginginkan kesuksesan yang tak pernah berakhir, kebahagiaan yang tak pernah berujung, keberhasilan yang tak pernah ada ujungnya, fala tasta'izanna bi'izi yubna, maka jangan dicari dengan sesuatu yang tidak abadi. Kalau sukses karena muda tidak akan abadi. Ayeuna nu payunan simkuring neng sadayana gelis luar biasa, alisnya bagaikan semut beriring, dagunya bak lemah bergantung, kulitnya halus bagaikan sutra. Yuswa 17 tahun, balikan 17 jadi 70 hiji, potongan teu jelas. Titukang jika tihareup jika titukang, didedetkeun ngilu, ditarik ngilu. Keur anom kieu mah seuri teh sadaya terpesona. Yuswa 70 hiji tahun mah seuri jeung ceurik hesa ngabedakeunana. Kalau bahagia karena sukses, karena muda tidak selamanya. Bahagia karena harta, wa tilkal ayyamu nudawwiluha bainan nas. Allah bergilirkan kehidupan manusia. Desalamina dipuji, desalamina dicaci, desalamina orang disanjung. Ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Kalau bahagia karena dunia, karena harta tidak akan abadi. Maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fala tasta'izanna bi'izzi yubna, jangan kau cari kesuksesan dengan sesuatu yang tidak kekal dan abadi. Apa yang kekal dan abadi adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan terakhir, la tahmil hamad dunya fa innahu lillah, la tahmil hamar rizqa fa innahu minallah, la tahmil hamal mustaqbal fa innahu biyadillah. Pesan terakhir, faqat ihmil hamman wahidan kaifa yurdillah. Cukup satu saja, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita. Dengan seorang penghafal, dengan paham kepada Al-Quran, dengan bisa membaca Al-Quran, dengan menjadi seorang anak, dengan menjadi seorang suami, dengan menjadi seorang istri, jadi apapun, jangan lupa satu saja, kaifa yurdillah, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita. Ananda semua nanti setelah sampai di rumah masing-masing, itu yang harus dipikirkan, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita. Mengapa kita perlu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada satu contoh. Di Cianjur aya hayam pelung, di Cianjur aya hayam kampung. Nu gaduh hayam beda ridona. Hayam kampung dipika ridho tapi teu ridho pisan, tapi ka hayam pelung ridona luar biasa. Akhirna naon anu terjadi? Hayam pelung enjing-enjing anu gaduhna can emam, hayam pelung sudah dikasih makan. Hayam pelung yang punya belum mandi, hayam pelung sudah dimandikan. Kandangnya terbuat dari stainless. Tapi apa yang terjadi dengan ayam kampung? Kandangnya di bawah rumah. Mau makan silahkan nyari sendiri, yang penting nanti sore harus sudah masuk ke kandang lagi. Apa yang membedakan? Ridho yang punya hayam berbeda dengan ridhonya antara hayam kampung dengan hayam pelung. Kalau kita mampu meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah keberhasilan akan diraih oleh ananda semua. Ma tawaqafa matlabun angta tolibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun angta tolibuhu bi nafsika. Moal aya kagagalan, moal aya kabangkrutan, moal aya kasusahan pikeun aranjeun sadayana, angta tolibuhu bi rabbika, lamun kahirupan anjeun ngalibatkeun Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawangsulna wala tayassara matlabun, tidak ada kemudahan, tidak ada kesuksesan, angta tolibuhu binafsika,
lamun anjeun sadaya ngandelkeun kahebatan diri. Ananda yang dimuliakan Allah, para kiai, para kasepuhan, guru-guru simguring, terutami pun lanceuk, hapunten bilih tausiahna teu sapertos biasana, ieu mah maksakeun leres-leres maksakeun, papah oge dituntun ku pun paman. Nembe dinten Jumat biasa gugah tina tempat kulem, dinten Sabtu kamari tausiah di Hotel Ibis, dinten ayeuna angkat ka dieu. Dicek di dokter kawitna 87 kilo salira, ayeuna 71 kilo. Janten begang pilih aya nu sok nonton di TVRI, nah cenah jadi begang jadi teu kasep, maklum nembe gugah tina udur. Kitu hapunten kasadayana bendamu baligna ge sanes hiji, ieu mah panggegel bae kanyaah kaajrih kanu janten neraka di dieu, pangresa jengan di dieu, didoakeun pisan mudah-mudahan pasantrenna sing langkung majeng. Allahumma inna hadzal ma'had ma'haduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika faghfir lana. Allahu latifu bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyul aziz. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fih min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'abin wala masaqatin minna. Ibu-ibu sadayana wali santri anu haladir oge sumpingna ka ieu patempatan, mudah-mudahan urang ngiring dimuliakeun ku Al-Qur'anul Karim. Santriyin wal santriawati anu masih proses menghafal, mudah-mudahan dipasihan kemudahan ku Allah Subhanahu wa taala. Wisudawan wisudawati anu nembe di wisuda, mudah-mudahan sing sikoh hafalanana, sing kiat, sing tiasa ngajagi hafalanana, sing hafalan teh dugi dicandak di payunan Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya kempel ke di surgana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu sadayana hapunten anu kasuhun bilih teu tiasa salami tadi ge didugikeun ieu mah kaajrih kadeudeuh dati awal ge kawitna moal ka dieu tos teu kiat tapi tos janji sareng izin kupun guru di dieu. Mudah-mudahan ieu janten wasilah kabarokahan sadayana, oge doakeun simguring mudah-mudahan dipasihan kasehatan kadamangan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, khudma sapa wada makadar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.